3 dekade sudah Piala AFF bergulir, namun piala itu belum pernah singgah di lemari trofi Timnas Indonesia. Berulang kali tampil di partai puncak, namun skuad Garuda harus dipaksa puas hanya menjadi peringkat kedua. Kini harapan baru muncul. Di bawah asuhan John Herdman dan juga komposisi pemain yang mewah, sudah waktunyakah Indonesia menjadi juara? Yeah, I think that's pretty clear. We are competing to win, so that's the main focus. We are not afraid to say that. We've played a lot of finals, so that's the main target, of course. Optimistic in the AFF, Yes, 100% yes. We have a great group. Very talented group. So, what your target, John? To win it. Win it, ya? Win it, yes. Menghadapi Piala AFF 2026, John Herdman menggelar pemusatan latihan di Bali selama hampir 3 pekan pada Juli lalu. Selain mempersiapkan kebugaran pemain, Herdman fokus mematangkan strategi. Menggabungkan sejumlah pemain diaspora dan domestik, Herdman menjajal taktik dan melakukan uji coba melawan Bali United. Dari 50 pemain, Herdman akhirnya memilih 26 pemain untuk Piala AFF 2026. Pada Piala AFF 2026, John Herdman punya sejumlah pemain diaspora yang pernah berlaga di Eropa. Tom Hai, Eliano Reinders, hingga Ivar Jenner yang pernah berlaga di Eropa jadi pemain-pemain yang diandalkan. Herdman menggabungkannya dengan pemain domestik berpengalaman yang menjadikan komposisi pemain racikannya diharapkan memberikan hasil maksimal pada gelaran Piala AFF kali ini. Start Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 berjalan mulus. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, skuad asuhan John Herdman melumat Kamboja dengan skor telak 5-1. Mitchell Baker jadi bintang di laga debutnya bersama skuad Garuda dengan menorehkan hat-trick. Kemenangan besar jadi modal bagus bagi Tom Hai CS mengingat posisi klasemen juga akan ditentukan lewat selisih gol. Laga kedua melawan Timor Leste, Timnas sempat dibuat kerepotan. Meski Timor Leste bermain dengan 10 orang setelah Jackson Fowler di kartu merah, namun skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan lawan. Skuad asuhan John Herdman baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-74 saudara lewat gol Shane Patinama. Hanya dalam kurun waktu 7 menit, Timnas kembali menambah keunggulan lewat Tom Hai dan Mitchell Baker. Hasil positif ini jadi modal besar jelang laga Timnas melawan Vietnam karena pada saat yang sama Vietnam kehilangan poin usai ditahan imbang Singapura. Dari 2 laga Timnas, nama Mitchell Baker muncul jadi perbincangan. Baru dinaturalisasi pada Juli lalu, Baker langsung nyetel dengan taktik John Herdman. Pemain berusia 19 tahun itu mencetak hat-trick pada laga debutnya melawan Kamboja. Tak berhenti sampai situ, Baker menambah 1 gol lagi saat melawan Timor Leste. Hasil itu membuat Baker memimpin daftar sementara top skor Piala AFF 2026 dengan torehan 4 gol. Langkah sempurna skuad Garuda pada 2 laga pertama jadi modal besar untuk bisa melangkah ke semifinal. Namun untuk bisa memastikan lolos, Indonesia harus bisa mengatasi Vietnam di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Vietnam jadi ujian sesungguhnya bagi John Herdman. Meski Indonesia unggul head-to-head atas Vietnam, namun tim berjuluk The Golden Stars Warriors itu diprediksi akan memberikan Tom Hai CS kesulitan. Really tough test, Besok. Really tough test. And we're excited because that's
what you play these tournaments for, to play the best teams in moments where it matters to both teams. For us, big chance to take control of the group tomorrow night. And for Vietnam, I think they have to win or draw to stay in the tournament. So a lot to play for. Really exciting for the fans and even more exciting for the players. Menghadapi laga lawan Indonesia, timnas Vietnam harus mempersiapkan diri. Pelatih Kim Sang-sik menyebut berlaga dengan tuan rumah Indonesia akan memiliki tantangan tersendiri. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik menyebut akan menghadapi timnas Garuda dengan hati-hati. Timnas Vietnam berusaha mengantisipasi lini depan anak asuhan John Herdman ini dengan baik. Apalagi timnas Indonesia jadi tuan rumah kali ini dan belum pernah kalah di grup A di laga Piala AFF tahun ini. 일단 인도네시아는 오늘 오늘 운동장에서 훈련은 하지 않지만 그래도 그 전에 또 하지 않았을까 그런 생각이 들고 또 어떻게 보면 여기는 인도네시아 홈이기 때문에 어느 지역에 해서도 그런 인도네시아가 가진 강점을 발휘한다고 그렇게 생각이 듭니다. Skuad Garuda kini menatap Piala AFF 2026 dengan gelora dan ambisi yang sama. Mengakhiri dahaga gelar yang telah membentang selama 30 tahun. Kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata bertekad membawa skuad Garuda meraih juara Piala AFF 2026 sekaligus mengakhiri kutukan runner-up di Piala AFF. Menurut Nadeo, kehadiran pelatih John Herdman dan komposisi pemain timnas saat ini memungkinkan timnas menjadi juara. Pertandingan pertama tidak gampang, meskipun kita sudah lihat Kamboja kemarin kalah 1-2 di home melawan Singapura. Tapi itu tidak menjadikan alasan bahwa kita melihat Kamboja juga tim yang sepele atau tim gampang untuk dikalahkan, tidak sama sekali. Kita tetap fokus dan seperti yang Coach tadi bilang, kita fokus pada tim kita sendiri dengan identitas kita sendiri, cara bermain kita sendiri dan dengan keyakinan penuh bahwa kita bisa memberikan hasil positif untuk pertandingan-pertandingan di Piala AFF kali ini. Selama 16 gelaran Piala AFF, timnas Indonesia hanya menjadi langganan runner-up sebanyak 6 kali dan belum pernah mencicipi gelar juara. John Herdman diharapkan dapat memutus rekor buruk tersebut. Kombinasi pelatih dan komposisi pemain yang mumpuni diharapkan dapat membuahkan gelar Piala AFF untuk pertama kalinya di edisi ini. Kalau disebut nama AFF itu yang keluar selalu bergetar. Karena berapa kali kita final mungkin 5 atau 6 kali tapi kita nggak pernah bisa juara. Dan insya Allah tahun ini di bawah John dengan materi yang cukup baik, dengan banyak pemain-pemain muda yang potensial dan memberikan harapan yang baru, semoga tahun ini dahaga gelar itu bisa terobati dan insya Allah tahun ini kita juara. Publik pun berharap kali ini timnas bisa meraih gelar Piala AFF untuk pertama kalinya. Langkah awal timnas yang mulus pada 2 laga sebelumnya kini dihadapkan dengan ujian melawan Vietnam. Supporter yakin timnas bisa mengalahkan Vietnam dan melaju ke semifinal. Indonesia lawan Vietnam ini secara head to head kayaknya sih berimbang 1-1. Kenapa? Karena Vietnam harus menang di laga ini mau nggak mau karena Indonesia udah mengantongi 2 win ya. Udah win, jadi secara poin seri pun harusnya sih udah aman Indonesia untuk ke next step-nya. Prediksi skor tipis saja 4-1. Kenapa? Melihat dari laga-laga sebelumnya sih Indonesia, saya yakin Indonesia pasti menang sih harusnya. Indonesia Vietnam itu kalau buat prediksi kayak 2-1 deh. Karena kan kita bisa lihat ya Vietnam itu bukan timnas kalengan ya. Lumayan kuat juga dari dulu sampai eranya siapa itu pokoknya Vietnam lumayan kuat lah di ASEAN. Jadi kita nggak bisa kaleng-kalengan. Walaupun kita berkaca kemarin Kamboja itu 5-0 ya. Tapi Vietnam bukan lawan yang kalengan sih. Ujian terberat sekaligus pembuktian sesungguhnya bagi racikan taktik John Herdman akan tersaji pada laga melawan Vietnam. Pertempuran sengit nanti tidak hanya jadi penentu langkah skuad Garuda menuju babak semifinal, tapi juga panggung untuk membuktikan Indonesia benar-benar siap melangkah mantap menuju tangga gelar juara Piala AFF 2026.